Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam acara pembahasan tentang perjalanan setelah kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Qiyamatus Sughra. Ikhwat iman rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah membahas tentang bagaimana kedahsyatan dan mengerikannya alam kubur, dan sedikit setelah sudah menyinggung tentang Dummatul Qabr, yaitu himpitan kuburan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, himpitan kuburan ini itu akan dirasakan oleh setiap manusia. Indama yudha'ul mayyit fil qabri fa innahu yadummuhu dummatan la yanju minha ahadun kabirun kana aw saghiran. Ketika mayit diletakkan di kuburannya, maka dia akan merasakan himpitan tersebut. Dia akan merasakan tekanannya. Dia akan merasakan pelukannya. Jadi tekanan daripada kubur itu dia akan rasakan. Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari tekanan ini, dari himpitan ini. Apakah dia orang tua maupun anak-anak, solehan atau tolehan, baik dia orang soleh maupun orang yang toleh, yang tidak soleh. Wa qad jaa'a fil ahadits, di dalam beberapa hadis menyebutkan annal qabra dhamma Sa'ad ibn Mu'adz, bahwasanya kuburan itu menghimpit ataupun menekan Sa'ad bin Mu'adz. Wa huwa alladhi taharraqa li mautil arsy, sementara kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu sempat menggetarkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan untuk dia pintu-pintu langit. Artinya di saat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia, dibukakan untuk dia pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah, dan disaksikan kematian beliau, wafatnya beliau disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum,
orang yang sekali Sa'ad bin Mu'adz, dia adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-tama masuk Islam. Dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho dengan mereka dan mereka juga ridho pada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Artinya Sa'ad bin Mu'adz adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari golongan orang-orang Ansor. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk pemimpin Bani Aus, ya, pemimpin suku Aus. Beliau dari Bani Abdul Ashhal. Di saat beliau masuk Islam, beliau masuk Islamnya dari dakwahnya Mus'ab bin Umair, di mana ketika beliau masuk Islam, beliau datang ke kaumnya yaitu Ibnu Abdul Ashhal. Beliau berkata, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Qalu, mereka mengatakan, Sayyiduna Fadla, Anda adalah pemimpinan kami dan orang yang utama di antara kami. Lantas Sa'ad bin Mu'adz mengajak Ibnu Abdul Ashhal untuk masuk Islam dengan ajakan, ya, dengan ajakan Sa'ad bin Mu'adz ini tidak ada seorang pun dari suku Bani Ashhal, laki, perempuan, besar, kecil, kecuali semua mereka masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam. Itulah keutamaan daripada Sa'ad bin Mu'adz. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya, la min dil walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la min dil Sa'ad khairum min hadza, sungguh sapu tangan, la min dilu Sa'ad fil jannah, sungguh sapu tangannya Sa'ad di surga itu lebih baik, khairum min hadza, lebih baik daripada ini. Ini maksudnya ikhwah, di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah sepotong kain sutra yang luar biasa, sangat indah dan lembutnya. Beliau katakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la min dil Sa'ad fil jannah, sungguh sapu tangan Sa'ad di dalam surga khairum min hadza, lebih baik daripada ini. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya sapu tangan itu kan ikhwah, itu ya tempat lap tangan, kan tidak ada orang yang lap tangannya di baju. Nah, demikian. Orang ketika memiliki kain sutra, apalagi baju dari sutra, itu tidak mungkin dia ngelap tangannya, membersihkan tangannya dengan dilap di bajunya, demikian. Nah, adapun ungkapan lamindil Sa'ad fil jannah, sungguh sapu tangan Sa'ad di surga, artinya sapu tangan itu kan tempat untuk membersihkan tangan dari keringat atau dari kotoran-kotoran yang ada di tangan. Nah, demikian. Itu saja jauh lebih baik ketimbang sutra yang dihadiahkan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan Sa'ad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lamindil Sa'ad fil jannah khairum min hadza, sungguh sapu tangan Sa'ad di surga lebih baik daripada sutra ini, itu tandanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Demikian. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal dunia atau wafat, di saat itu tergetar arsy bergetar, kemudian dibukakan untuk dia
pintu-pintu langit, dan wafatnya beliau disaksikan oleh sab'una alfan minal malaikah, yaitu 70.000 malaikat. Wa fi sunani an-Nasa'i, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Inilah orang yang sempat dikarenakan dia arsy bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan dia disaksikan oleh 70.000 malaikat. Perhatikan ikhwah, 70.000 malaikat. Kematian Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 70.000 malaikat, tidak tanggung-tanggung. Ingat, bukan 7.000 tapi 70.000 malaikat. Saya yakin pada waktu itu kalau seperti inilah jumlah malaikat yang hadir itu lebih banyak ketimbang manusia yang hadir. Kemudian laqad dumma dummatan thumma furija anhu. Sungguh dia merasakan, dia dihimpit. Dia dihimpit, ya. Dia merasakan Dia merasakan himpitan kuburan, ya, summa furija anhu, kemudian setelah itu dibebaskan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan hadis tentang Sa'ad bin Mu'adz, orang yang selevel Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, termasuk dari kalangan sahabat as-sabiqun al-awwalun yang Allah ridho pada dia dan Allah jamin dan dijamin masuk ke dalam surga, beliau saja akan merasakan himpitan kuburan. Ya, beliau akan merasakan himpitan kuburan. Memang setelah itu kuburan itu akan dilapangkan untuk beliau. Tapi sekarang permasalahannya adalah himpitan kuburan, ya, himpitan kuburan ataupun tekanan kubur yang dirasakan oleh si mayit, terutama seperti Sa'ad bin Mu'adz, yang seorang mukmin yang tidak diragukan kemukminannya, ya, itu merasakan himpitan, merasakan tekanan kuburan. Lantas bagaimana dengan kita? Kemudian makna himpitan ini apa, ikhwah? Ya, sebagaimana di muqaddimah tadi setelah kita sebutkan bahwasanya, ya, bahwa saja himpitan, merasakan himpitan kuburan, merasakan tekanan kuburan ini dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Apakah dia orang mukmin, apakah dia orang kafir, besar, dewasa maupun kecil, semuanya merasakan, ya, semua merasakan himpitan tekanan kubur di saat dia berada di alam kubur. Sekarang ikhwah, apa makna himpitan ini? Apakah itu maksudnya azab, di mana Allah mengadab setiap orang yang ada dalam kubur? Di sini para ulama memberikan tafsiran. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada yang menyebutkan bahwasanya himpitan kuburan ini ataupun tekanan kuburan yang menekan si mayit ini, itu ada beberapa arti. Di antaranya ada yang mengartikan bahwasanya untuk orang mukmin, untuk orang kafir, maka ini merupakan azab. Ya, azab, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya himpitan ini akan menekan orang kafir hingga hatta takhtalifa adla'uhu, sampai remuk tulang rusuknya. Adapun himpitan kubur untuk orang-orang mukmin, ya, ini hanya sesaat. Ini hanya sesaat dia rasakan himpitan tersebut, ya. Dirasakan himpitan tersebut, kemudian Allah lapangkan kuburannya. Hikmahnya apa, ikhwah? Agar dia merasakan bahwasanya himpitan itu tidak enak, tapi tentunya tidak sampai meremukkan tulang rusuk. Sebagaimana halnya yang terjadi pada orang-orang kafir, ya. Dia merasakan himpitan, begitulah dia rasakan himpitan sejenak, kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan, ya, supaya dia
semakin merasakan betapa nikmatnya alam kubur yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Sama seperti ini ikhwah, apabila seorang yang berubah hidupnya menjadi kaya raya sementara dia pernah merasakan sakitnya kemiskinan, ya, tentu dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia pernah merasakan sempitnya, dia merasakan ketidakenakan kehidupan yang tidak punya. Dia sudah merasakan sakitnya hidup miskin. Kemudian Allah berikan dia kemudahan rezeki hingga dia lapang rezekinya. Dengan demikian dia merasakan, dia mensyukuri nikmat tersebut. Demikian. Seorang ikhwah ketika dia sehat, dia tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya sehat kecuali kalau dia pernah merasakan sakit. Kita misalnya, ya, ketika hidung kita sehat walafiat, lapang rongganya, bernapas lancar, mungkin kita tidak begitu merasakan nikmatnya bernafas lancar. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala buat hidung kita mampet, ya, atau tidak usah dua-dua, satu saja dimampetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu lancar, kita mulai merasa tidak nyaman bernafas. Kemudian Allah kembalikan nafas kita dengan lancar. Demikian, hidung yang tadi mampet Allah bukakan kembali. Tentu kita akan merasakan, Masya Allah, ya subhanallah, ternyata begini enaknya punya hidung yang tidak mampet. Demikian ikhwah. Demikian juga, ya, demikian juga seorang mukmin ketika Allah himpitkan kuburan itu kemudian Allah lapangkan, dia merasakan betapa dahsyatnya kalau himpitan tersebut akan terus Allah lakukan pada dirinya dan sampai meremukkan tulang rusuk, tapi tidak. Jadi dia semakin merasakan betapa nikmatnya alam kubur yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang mukmin apabila dia mendapatkan nikmat kubur, Allah akan tunjukkan pada dia azab kubur, ya. Allah akan tunjukkan pada dia azab kubur, ya. Apa kata Allah? Ini tempatmu apabila kamu dahulu semasa di dunia menjadi orang-orang durhaka dan pelaku maksiat. Ini tempatmu. Tapi engkau orang soleh dan Allah gantikan tempat ini dengan surga. Jadi dia merasa, ya Allah, luar biasa nikmat. Betapa mengerikan pemandangan neraka, kemudian Allah tukar dengan pemandangan surga. Wah, luar biasa ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya, kita saja ikhwah ketika kita merasakan panas, ya, kita merasakan panas terik, kemudian kita masuk di tempat yang dingin, kita merasakan nikmatnya luar biasa, ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang kafir agar dia merasakan lebih pedihnya azab, Allah nampakkan untuk dia surga. Kata Allah, inilah tempatmu apabila engkau berbuat soleh, tapi engkau orang durhaka, engkau orang kafir, maka kami gantikan surga dengan neraka ini. Demikian ikhwah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dikatakan himpitan ini ikhwah, ya, himpitan untuk orang-orang mukmin, yaitu dia merasakan sakit seperti sakitnya orang yang sakit, ya, kemudian sakitnya orang yang kehilangan anaknya, sakit seorang ketika dia terpisah ruh dengan jasadnya, sakit yang dia rasakan ketika dia berada di alam mahsyar dan seterusnya. Tapi itu bukan sebuah azab. Demikian. Ada juga pendapat yang lain ikhwah, bahwasanya yang namanya himpitan kuburan ini yaitu himpitan rahmat, himpitan kasih sayang. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya himpitan bumi, himpitan kuburan terhadap orang mukmin itu bagaikan pelukan seorang ibu. Ya, bagaikan pelukan seorang ibu. Seorang ibu di mana sudah lama tidak bertemu dengan anaknya, kemudian bertemu, maka si ibu akan memeluk anaknya. Ya, tentu bagaimanapun akan ada rasa sesak begitu kan. Tapi
dia merasakan ini sayang. Ini merupakan kasih sayang dari ibunya. Demikian. Seperti kita ikhwah, kalau kita berpelukan dengan teman kita sudah lama tak ketemu, kita berpelukan ada rasa sesak begitu kan, sedikit. Tapi kan lebih rahmahnya itu, yaitu kasih sayangnya itu lebih kuat kita rasa. Demikian hal juga dengan seorang mukmin yang sedang dihimpit oleh kuburannya. Artinya dia seolah sedang dipeluk oleh ibunya. Ya, sedang dipeluk oleh ibunya. Jadi himpitan itu merupakan himpitan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin. Makanya ikhwah azanallahu wa iyyakum, ada juga yang mengartikan seperti ini dengan alasan bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah. Ya. Manusia diciptakan dari tanah dan dia akan kembali kepada tanah. Taib. Ketika dia kembali kepada tanah, ya, ke tanah, yaitu dikuburkan, dia seolah seperti kembali ke ibunya. Seolah kembali kepada ibunya. Demikian. Jadi seorang yang kembali kepada ibunya tergantung bagaimana tingkah laku dia ketika dia berada di dunia. Kalau dia seorang yang mukmin, ya, seorang anak yang soleh, anak yang solehah, patuh kepada ibunya, yang sudah lama nggak ketemu ibunya, ketemu dengan rasa rindu, tentu dia akan dihimpit, dia akan dipeluk oleh ibunya dengan kasih sayang. Tapi ketika si anak ini benar-benar durhaka pada ibunya, dia akan dipeluk ibunya itu sebagai tanda marahnya ibunya terhadap dirinya. Demikian ikhwah. Ya, semakin dahsyat, semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin kuat pelukan tersebut. Dan ini merupakan adab. Beda dengan orang mukmin. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi pelukan, himpitan bumi, himpitan kuburan bagi seorang mukmin itu ibaratnya seperti ibunya. Seperti ibu yang merindukan dirinya, dia pun dihimpit bagaikan pelukan seorang ibu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada juga yang mengkaitkan dengan ini ikhwah, mengkaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu kifatan, ahya'a wa amwata. Kifatan ini artinya tempat berkumpul dan tempat naungan. Ya, tempat naungan, tempat berkumpul, tempat naungan, ya tempat orang itu diselubungin, begitulah kira-kira, ya, dia dilindungi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika seorang alim yang masyhur yaitu Asy-Sya'bi rahimahullah, ketika dia melintas di kuburan, dia melihat ke kuburan, dia mengatakan bahwasanya kuburan ini adalah hadza kifatul amwat. Ini adalah tempat pelukannya ataupun perlindungannya orang mati. Kemudian dia melihat ke rumah, ya, dia melihat ke rumah, wa hadza kifatul ahya. Ini adalah tempat perlindungannya, ya, tempat berkumpulnya, tempat bernaungnya orang yang masih hidup. Nah, demikian ya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib, apa hubungannya dengan yang tadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam naj'alil arda kifatan ahya'a wa amwata. Artinya bumi itu memang tempat perlindungan, tempat manusia itu dikumpulkan, tempat manusia itu dilindungi, diselubungi, ya. Demikian. Kalau rumah ya orang kan berkumpul di sana, terlindungi di sana. Ya, terlindungi di sana. Adapun untuk orang mati, orang yang sudah meninggal, ya dia terlindungi dia akan dilindungi, dia akan dipagar, dia akan ditutupi dengan kuburannya, dengan tanah. Itu ikhwah. Makanya ini juga para ulama mengambil dalil bahwasanya mayat itu harus dikubur. Karena itu tempat dia. Demikian. Sebagaimana manusia dalam rumahnya itu terlindungi. Demikian. Dan mereka juga mengambil istidlal dari sini bahwasanya apa saja yang sifatnya mati, seperti kuku, rambut, itu sunnahnya itu dikuburkan.
Karena itu sesuatu yang mati. Sesuatu yang mati disunahkan untuk dikuburkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi alam naja'il ardo kifata. Allah tidakkah kami menjadikan bumi itu kifatan. Kifatan itu bisa artinya ijtima', al-jama' bisa dikatakan ad-dumma, artinya pelukan ataupun himpitan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika bumi itu menjadi kifatan bagi amwat, ya berarti dia seolah ya kembali kepada perlindungan dia, yaitu bumi, dan dia ibaratnya bagaikan seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada satu istimbat sebagian ulama juga dengan terkait dengan masalah ini, satu istimbat fikih bahwasanya apa hukumnya seorang yang mencuri kain kafan. Demikian, mencuri kain kafan. Seorang yang mencuri itu kan tentunya dia akan dihukum dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, apabila ada seorang memparkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian dalam keadaan hidup, kemudian kuncinya letak di situ, kemudian dicuri, orang yang mengambil ini tidak dihukum. Ya, karena keteledoran orang yang punya sepeda motor. Tapi kalau dalam rumah sudah dia pagar, dikunci, kemudian ada usaha si pencuri itu untuk memang mengambilnya. Ya, ada usaha, dia buka gerbangnya, dia buka rumahnya sehingga diambil. Pencuri seperti ini akan dapat hukuman. Demikian. Demikian juga dikiaskan itu dengan seorang yang mencuri kain kafan. Karena dia sudah berada di dalam kuburan dan dia sudah dipagari dengan tanah. Jadi kalau ada orang yang mengambil kain kafan, sama artinya orang yang mengambil kain dari rumah seorang. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya himpitan kuburan ikhwah azanallahu wa iyyakum apabila dia untuk orang mukmin, maka dia bagaikan pelukan ibunya, pelukan rahmat. Dia akan rasakan himpitan itu, tapi yang lebih dia rasakan adalah kasih sayangnya. Ya, yang dia rasakan itu lebih kasih sayangnya. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Inilah makna yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dummatan tsumma furija anhu. Sungguh jenazah ataupun mayit Sa'ad bin Mu'adz dia dihimpit, ya, kemudian dia pun setelah itu dilapangkan kuburannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Ibnu Umar aidha, dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabri daghtatun. Sesungguhnya kuburan itu ada daghthah, himpitan, tekanan. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya ada orang yang selamat dari tekanan dan himpitan kuburan ini, tentunya orang yang pertama, orang yang paling utama untuk terbebas dari himpitan ini tentunya adalah Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah SAW. Ya, ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang terlepas dari himpitan kuburan. Ya, tidak ada seorang pun yang terlepas dari himpitan kuburan. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari tekanan kuburan. Demikian. Ya, kalau orang selevel Sa'ad bin Mu'adz, dia tidak terlepas dari himpitan kuburan, ya, tentunya gimana dengan orang-orang yang levelnya berada di bawah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Makanya tidak ada seorang pun yang terbebas dari himpitan tekanan dari kuburan tersebut. Rawu Ahmad fi musnadihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Wa fi mu'jami at-Tabrani al-Kabir wal Awsat, dalam kitab Mu'jam Tabrani, baik Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsat, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lau naja ahadun min dummatil qabr, seandainya ada seseorang yang bisa terbebas dari himpitan kuburan, lanaja Sa'd bin Mu'adz, tentunya orang yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Walaqad dummatan summa ruhiya anhu, sungguh Sa'ad bin Mu'adz sudah merasakan himpitan kuburan, sudah merasakan tekanan kuburan, tapi summa ruhiya anhu, kemudian dilapangkan. Setelah itu dia dilapangkan kuburannya. Demikian ikhwah. Jadi di sini ketika seorang mukmin itu merasakan, ketika dia baik maknanya itu adalah sebagai rasa sakit itu, ya rasa sakit itu sebagai agar ketika dilapangkan kuburannya dia lebih merasakan nikmat kuburan tersebut, ataupun yang dimaksud di sini adalah rasa sakit yang seorang rasakan ketika anaknya meninggal dan lain-lainnya, maupun dengan makna adalah sebagaimana pelukan ibu terhadap anaknya yang dia rindukan, anak yang soleh dia rindukan. Semua ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itu sebagai rahmat daripada si mayit. Demikian. Ya kalau kita katakanlah bahwasanya ketika seorang itu dipeluk oleh ibunya, ibunya di sini adalah kuburannya dipeluk oleh ibunya, itu kuburan, sebagaimana makna daripada yang alam najal ardu kifata dan seterusnya tadi yang telah kita jelaskan. Maka setelah ketika dia rasakan bagaimana sakit, ya sebenarnya sih tidak sakit tapi ada rasa sesak ya yang dia rasakan, namun rasa kasih sayangnya bumi itu lebih dia rasakan ketimbang sesaknya itu, ya. Kemudian dilapangkanlah kuburannya dengan seluas mata memandang, sebagaimana yang nanti akan kita pelajari bahwasanya untuk seorang mukmin nanti akan diluaskan kuburannya, ya, akan dilapangkan kuburannya itu seluas mata memandang, akan diluaskan kuburannya seluas-luasnya. Jadi baik ketika dia dihimpit, dia rasakan rahmat itu, dia rasakan kasih sayang bumi itu, maupun setelah dia melihat Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya. Jadi semuanya sebenarnya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang mukmin, seorang yang soleh. Namun ingat ikhwah, tidak ada seorang pun yang terbebas dari himpitan kuburan. Hanya saja himpitannya, tekanan kuburan itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilakukan, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di atas bumi, ya. Apabila dia seorang yang mukmin, seorang yang soleh, maka himpitan ini adalah himpitan rahmat, himpitan kasih sayang bagi seorang mukmin. Apabila dia seorang mukmin yang durhaka, maka dia akan rasakan siksaan tersebut. Ya, semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka dia akan rasakan semakin adab itu semakin kuat pada dirinya, sampai dia level pada orang kafir misalnya, ya, maka dia akan rasakan bagaimana sangkin dahsyatnya himpitan tersebut hingga tulang rusuknya pun remuk dijepit oleh kuburan tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, sekali lagi tidak ada seorang pun yang terbebas dari himpitan, dari jepitan, dari tekanan, ya, kuburan yang akan dia jalani nanti setelah dia mengalami kematian. Wa mimma yadullu ala dummatil qabr lazimatun likulli insan. Di antara bukti petunjuk yang menyebutkan bahwasanya tekanan, himpitan, jepitan kuburan itu akan dialami oleh semua manusia, an-nasibyan la yanjuna minha, bahwasanya anak kecil pun ternyata tidak terbebas dari jepitan kuburan tersebut. Ya, kita ketahui bahwasanya anak kecil ini kan tak berdosa.
Yang dikatakan sibyan itu yaitu mereka yang belum baligh. Ya, mereka yang belum baligh, seorang yang belum baligh belum ada dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalam, diangkat pena, anis sibyan hatta yahtalim, dari seorang anak sampai dia ihtilam, sampai dia baligh. Kalau dia laki-laki sampai dia mimpi basah, kalau dia perempuan sampai dia haid. Nah, sejak dia mimpi basah, sejak dia haid atau sejak dia baligh, maka mulailah qalam ataupun catatan amalan buruknya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, di mana sebelumnya dia dianggap tidak berdosa. Demikian. Baik, untuk seorang anak yang tidak berdosa, ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan terhadap anak yang meninggal dunia masih kecil, ya, beliau mengatakan, tuba, sungguh bahagia dia karena dia usfur min asafiril jannah, dia termasuk burung-burung yang nanti akan berterbangan di dalam surga. Itu anak kecil. Namun begitupun ikhwah, ternyata anak kecil juga tidak terbebas dari jepitan alam kuburnya, jepitan kuburannya. Wa fi Mu'jam at-Tabrani al-Kabir, dalam kitab Mu'jam at-Tabrani al-Kabir, an Abi Ayyub al-Ansari, dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, wa huwa fi Mu'jam al-Awsat, yaitu dalam kitab Mu'jam al-Awsat, wa fil Kamili, dalam kitab Al-Kamil Ibni Adi yang ditulis oleh Ibnu Adi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau aflata ahadun min dummatil qabr lanaja hadzal sabi, seandainya ada seseorang yang selamat dari jepitan kuburan, tentunya anak kecil ini selamat, dialah orang yang selamat dari jepitan kuburan. Perhatikan ikhwah, seandainya ada seorang yang selamat dari jepitan kuburan, himpitan kuburan, tentu anak kecil inilah yang selamat. Demikian. Maknanya bagaimana ikhwah? Maknanya, ya, anak kecil pun tak selamat. Demikian. Anak kecil pun tak selamat. Anak kecil yang tidak punya dosa, yang belum mukallaf, mereka tidak selamat dari jepitan himpitan kuburan. Itu anak kecil. Apatah lagi orang dewasa yang sudah balik, yang sudah banyak dosa, mereka lebih jelas lagi dia akan mendapat himpitan, merasakan himpitan tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, sekali lagi bahwa siapapun manusianya akan merasakan jepitan dan himpitan alam kubur. Hanya bedanya, sekali lagi, hanya bedanya kalau dia seorang mukmin, dia akan merasakan jepitan tersebut, himpitan tersebut itu bagaikan pelukan seorang ibu, karena dia adalah orang yang manusia yang diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, seolah tanah itu merupakan ibunya dan ibunya akan memeluknya dengan pelukan kasih sayang. Dia rasakan jepitan tersebut. Ya, dia rasakan jepitan tersebut, dia rasakan himpitan tersebut, tapi yang dia rasakan adalah jepitan kasih sayang. Namun apabila dia seorang durjana, seorang yang kafir, maka jepitan itu akan dia rasakan sebagai azab. Semakin banyak dosanya, semakin durhaka dia, apalagi sudah sampai pada level kafir, maka itu akan semakin dahsyat. Jepitan itu merupakan azab bagi dia, ya, azab yang semakin dahsyat pada dia. Demikian, seperti yang kita sebutkan tadi, hingga remuk redamlah badannya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai berselisih tulang rusuknya. Demikian para pemirsa rahimanallah wa iyyakum. Hanya bagaimana dengan para nabi? Ya. Kalau kita lihat di sini, dasarnya yaitu kalau bahasanya lau aflata ahadun min dummatil qabr, seandainya ada manusia yang selamat dari kuburan, selamat dari jepitan kuburan, niscaya la najah hadzal sabi, tentunya yang selamat adalah anak ini.
akan selamat, ya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan di atas, sesungguhnya innal qabr daghtatun, sesungguhnya kuburan itu ada tekanan, jepitan. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz, seandainya ada orang yang selamat dari jepitan kuburan, tentu Sa'ad bin Mu'adz orang yang selamat dari jepitan tersebut. Sekarang masalahnya bagaimana dengan para nabi dan rasul? Ikhwah azallahu wa iyyakum, tentunya level nabi dan rasul itu tidak sama dengan levelnya Sa'ad bin Mu'adz, tidak sama dengan levelnya anak-anak. Ya, anak-anak itu dia tak berdosa dan dia belum dapat cobaan. Kalaupun dia punya kesalahan-kesalahan tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan nabi. Nabi itu adalah manusia yang mendapat cobaan dan ujian. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nasil bala al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya dan setelahnya. Itu para nabi. Jadi dia berhasil mempertahankan agamanya, berhasil mendakwahkan risalah Allah kepada umat manusia itu setelah mendapatkan cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan. Ya, beda dengan anak-anak. Demikian ikhwah. Ya, seorang yang telah mendapatkan ujian, tantangan yang dahsyat kemudian berhasil melewati tantangan tersebut, tentunya beda dengan seorang yang belum mendapatkan tantangan. Beda levelnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya manusia yang soleh, ya, manusia yang soleh yang taat kepada Allah itu lebih mulia ketimbang malaikat. Kenapa? Seorang manusia dia punya hawa nafsu, dia akan digoda oleh syaitan yang sangat memungkinkan dia untuk terseret berbuat maksiat. Tapi dia berhasil, maka dia lebih mulia. Adapun malaikat, ya, memang dia Allah ciptakan makhluk yang tidak pernah bermaksiat. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian. Itu nabi dengan anak kecil. Demikian juga nabi dengan Mu'adz. Para nabi dan rasul jika dibandingkan dengan Sa'ad bin Mu'adz tentunya juga tidak sama ikhwah. Ya, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah azallahu iyyakum, para ulama mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, lau aflata ahadun min dummatil qabr lanaja hadas sabi, seandainya ada manusia yang selamat dari jepitan kuburan, niscaya bayi inilah yang akan selamat. Seolah yang nggak ada seorang pun yang selamat dari adab kuburan tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Itu seolah. Tapi ikhwah, para ulama membedakan. Di sini ada pengecualiannya. Siapa itu? Yaitu para nabi, karena level mereka itu level yang luar biasa. Tingkatan mereka, dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah luar biasa. Mereka dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya di muka bumi. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, untuk para nabi dan rasul, ya, ini dikecualikan. Makanya tidak ada dalam hadis bahwasanya para rasul nanti ditanya ma rabbuka wa ma nabiyuka, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya bahwasanya para nabi juga akan ditanya. Kemudian termasuk juga para nabi tidak akan dijepit oleh kuburannya. Kenapa ikhwah? Li'asmatihi, kata para ulama kita, dikarenakan kemaksuman mereka. Mereka adalah manusia-manusia maksum, manusia-manusia yang suci, yang tidak ada salah sama sekali. Demikian ikhwah. Makanya mereka tidak ada diuji-uji. Sudah cukup ujian mereka di dunia, ya, yang sangat dahsyat, yang sangat berat, ya, menyelamatkan mereka dari fitnah kuburan. Allahu a'lam bissawab. Demikianlah para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, makna daripada dummatul qabr, yaitu himpitan jepitan kuburan. Ya, kita simpulkan bahwa untuk orang mukmin jepitan kuburan itu artinya adalah rahmat untuk dia, bagaikan seorang ibu yang memeluk anaknya. Adapun untuk orang yang kafir, orang durjana, itu akan menjadi azab untuk dia, dan tidak ada siapapun yang selamat dari ini semua. Siapapun, besar kecil, miskin kaya, soleh nggak soleh, hanya memang
berbeda jepitannya. Dikecualikan dari ini semua adalah para nabi dan rasul. Demikian para pemirsa, aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang penuh dengan faidah yang telah antum sampaikan ini Ustaz dalam pembahasan Al-Qiyamatus Sughra. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Kita angkat pertama lewat telepon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur. Dengan Ibu Firliana di Situbondo. Silakan Ibu. Ini Ustaz, Ana mau tanya tentang apa yaitu ya di dalam kuburan itu kan ada orang yang utuh yang tidak hancur itu tulang tubuhnya, itu bagaimana Ustaz itu? Padahal amalannya biasa-biasa aja Ustaz. Kadang seperti itu Ustaz. Apakah kalau dihimpit ini nanti dilonggarkan kembali Ustaz? Yang kedua itu Ustaz, mohon penjelasan. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fiik para ibu yang menanya. Ikhwah ra'azallahu wa iyyakum. Ternyata di kenyataannya ada kuburan yang tersingkap, ternyata mayatnya masih utuh dan seterusnya. Ada yang tersingkap, kemudian ada muncul bau wangi, ya, aroma wangi. Ada yang dan lain-lainnya ikhwah yang mungkin kita dapati itu merupakan satu hal yang baik. Tapi perlu kita perhatikan ikhwah, dalam masalah ini alam barzakh ya adalah alam gaib. Kita tidak bisa menilai sesuatu kecuali jika memang ada dasarnya. Jika memang ada dasarnya. Atau kita tidak bisa menetapkan ini adalah memastikan seorang itu penduduk surga atau penduduk neraka kecuali ada dasarnya. Yang bisa kita pastikan penduduk surga adalah orang-orang yang disebut Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Para sahabat beliau, khulafaur rasyidin, ya. Adapun orang-orang yang orang-orang yang tidak ada penyebutan bahwasanya dia pasti masuk surga, ya, maka kita hanya bisa berharap. Ya, terkadang kan ada kita baca di media sosial bahwasanya orang ini kok utuh, ya, kok utuh, bahkan keluar aroma wangi misalnya. Apakah nggak dijepit dia? Apakah dia nggak disiksa? Kita Allahu a'lam bishawab. Ikhwan azanallahu perhatikan jasad, ya, jasad yang kita kuburkan, ya, apakah itu juga jasadnya yang nanti disuruh oleh malaikat duduk di kuburan, kemudian ditanya dan diazab, apakah itu dia jasadnya? Ini sudah kita pelajari bahwasanya ketika masuk seorang di alam barzakh, kita Allahu a'lam, ya, apakah bagaimana kok jasad ini? Jasad ini apa? Kan dikembalikan tuh ruhnya, dikembalikan ruhnya ke jasad. Dalam hadis, ya, nanti akan kita sebutkan, akan kita pelajari di mana ruh ini akan dikembalikan ke jasadnya, kemudian datanglah malaikat nungkar nangkir azrokan, ya, yang warnanya kebiru-biruan dan seterusnya. Kemudian fa'ajlasahu, kemudian dua malaikat ini menyuruhnya duduk, mendudukkan dia. Kalau kita pikir-pikir, ini jasad dalam liang lahat, gak akan ada tempat yang tidak ada ruangan membuat dia bisa duduk. Sementara itu hadis menunjukkan ya baik orang kafir maupun orang mukmin ya dia didudukkan oleh malaikat. Nah, kalau kita pikir-pikir di mana tempat, apakah ada ruangan duduknya? Makanya ikhwah azallahu iyyakum, ketika kita sudah bicara masalah alam barzakh, ya, alam barzakh ini alam gaib, banyak hal-hal yang sebenarnya di luar nalar kita. Tapi ingat, bukan nggak masuk akal. Saat ini mungkin kita katakan kita di luar akal kita. Karena apa? Kita belum
Kita belum mengalaminya. Jangankan alam barzakh ikhwah, di alam dunia ini saja banyak hal-hal yang nggak masuk nalar kita, tapi sebenarnya setelah kita mengalaminya baru masuk akal kita. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Ya, seperti misalnya anak TK itu kan masih belajar 1 tambah 1. Demikian. Tapi kalau kita kasih soal matematika, B kuadrat tambah C kuadrat, kemudian diintegral, kemudian dan lain-lain, kemudian dikalikan sinus, kosinus, tangen, kotangent. Ya demikian. Ini anak lihat, apa ini soalnya? Gak masuk nalar mereka. Apakah itu masuk akal? Sebenarnya masuk akal. Tapi bagi orang yang memang di level matematika itu. Untuk anak kecil belum sampai level itu. Demikian. Jadi alam kubur itu alam yang memang untuk kita sekarang belum masuk nalar kita. Tapi apakah itu mustahil? Enggak mustahil. Karena Pak, kita belum mengalaminya saja. Demikian. Ya, jadi tidak bisa kita kiaskan kondisi orang yang diremuk di dunia seperti orang yang diremuk di alam barzakhnya. Kalau kita remuk dunia, siapapun melihat terlihat dia remuk, kan begitu. Misalnya kalau seorang yang mati tertimpa pohon, remuklah dia, kepalanya remuk, nampak semua orang akan mengatakan dia remuk. Tapi untuk alam barzakh, ya, untuk alam barzakh, apakah remuk seperti itu? Misalnya ini ada orang kafir yang benar-benar durjana, gak usah jauh-jauh Fir'aun, ya, remuk gak sekarang badannya, jasadnya? Gak remuk, ya kan? Gak remuk, gak di kuburan juga. Terus gimana malaikat nyuruh dia duduk sementara dia jadi mumi sekarang ada dipamerkan di Mesir sana. Sekali lagi ikhwah, ini sudah alam gaib yang kita nggak tahu bagaimana, ya, kita nggak tahu bagaimana. Demikian juga seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika ada mayat terbuka, tersingkap, kemudian dia terlihat seperti utuh segala macam, kita hanya bisa berharap bahwasanya ini merupakan tanda baik untuk dia. Tapi untuk memastikan ini tanda orang ini masuk surga, belum dibolehkan ikhwah. Ya, belum dibolehkan. Sebagaimana juga seorang muslim, ya, seorang muslim ketika tersingkap kuburannya, kemudian terlihat kuburan seperti terbakar dan lain-lainnya, nggak boleh kita katakan ini tanda dia masuk neraka. Ya. Misalnya ini dia selama di dunia dia melakukan dosa seperti riba misalnya, kemudian meninggallah dia ketika tersingkap kuburan, nggak tahu mungkin dikarenakan untuk kebutuhan otopsi dan lainnya, otopsi ya dan lain-lain, ternyata terlihat mayatnya seperti udah dibakar, diremuk. Kita nggak bisa katakan ini tanda dia penduduk neraka, nggak boleh ikhwah. Ini masalah gaib, ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu siapa yang penduduk surga dan siapa yang penduduk neraka dari kalangan kaum muslimin. Beda halnya kalau dia benar-benar kafir. Misalnya ada orang kafir, kemudian tersingkap kuburannya. Misalnya dia orang kafir, mungkin masalah dia ada kasus pembunuhan, kemudian dia dikebumikan. Sebulan kemudian ketika dia dibangkit, ketika dia dilihat, ternyata tubuh dia utuh. Apakah lantas wah ini orang mukmin ini? Gak bisa ikhwah. Tapi karena dia matinya mati kafir, kita bisa katakan bahwasanya dia ini akan mendapat adab kubur, dia ini penduduk neraka. Kenapa? Dia mati kafir. Makanya Rasulullah SAW memberi tuntunan pada kita, apabila kamu melintas di kuburan orang kafir, apakah sunnahnya? Basyiruhum binnar, beritahukan kepada mereka penduduk neraka. Basyiru binnar. Jadi kalau kita lewat di kuburan orang kafir, maka kita katakan penduduk neraka kalian. Begitu. Neraka tempat kalian. Demikian. Rahimani Allah wa iyyakum. Tapi kalau dia seorang muslim, sedurhaka apapun dia ikhwah, itu masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Oke, dia selama hidupnya melakukan dosa riba misalnya, tapi mungkin ada satu hal yang dia lakukan, Allah maafkan dosa ribanya. Kita tidak tahu ikhwah. Ini keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kondisi mayat kita nggak bisa kita menetapkan mayatnya utuh berarti orang mukmin, ini penduduk surga. Mayatnya rusak berarti ini penduduk neraka. Nggak bisa ikhwah. Nggak bisa.
Tidak begitu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi ibu sekalian, ya ibu yang bertanya, kita tidak bisa mengkiaskan antara kondisi remuknya jasad manusia ketika di dunia dengan remuknya jasad ya yang ada di alam kubur. Allahu a'lam bishawab. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Satu pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, bahwasannya di Bogor, Ustaz, pelaku namimah jika di alam kubur terancam siksa neraka, sebelum itu di dunia apakah mendapatkan balasan juga Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Syukran, barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, mungkin maksudnya sisa kubur ya, bukan sisa neraka dalam kubur. Siksa kubur berbeda dengan siksa neraka. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya barang siapa yang selamat di kuburan maka yang setelahnya itu akan lebih mudah, dan barang siapa yang nggak selamat dari adab kubur maka yang setelahnya itu lebih dahsyat. Oleh karena itu apabila seorang mukmin ya, seorang muslim dia mendapat azab di kuburnya, maka fama ba'dahu asyad, yang setelahnya akan menanti yang lebih parah, yaitu adab neraka. Adapun seorang mukmin di kuburannya, seorang kafir di kuburannya dia akan mendapat azab, maka apa yang setelahnya dia akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat. Makanya doa orang-orang seperti ini yaitu Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan jadikan hari kiamat, tunda kiamat, karena dia tahu kalau hari kiamat terjadi maka dia akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat dibandingkan kuburannya. Adapun seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat kubur, maka apa yang akan dia dapati nanti di hari akhirat itu lebih dia akan lebih nikmat. Demikian. Makanya orang mukmin dalam kuburannya dia akan berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat, la'alli arji'u ila mali wa ahli, agar aku bisa kembali kepada hartaku dan kepada keluargaku. Demikian ikhwah azzallahuikum. Jadi Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya azab kubur itu bukanlah hukuman yang akan mengurangi azab di neraka, tapi itu merupakan muqaddimah. Jadi nggak sama seperti seorang di penjara kemudian itu merupakan setelah dia ditetapkan vonis kemudian dipotong masa tahanan begitu ya. Ini yang saya pahami, Allahu a'lam bishawab, azab kubur itu merupakan muqaddimah untuk azab yang lebih dahsyat. Nikmat kubur itu merupakan muqaddimah untuk nikmat yang setelahnya yang lebih luar biasa, dan itu sudah dia ketahui sejak malaikat datang ya. Dan dia sudah ketahui sejak malaikat datang ya, malaikat akan beritahu bahwasanya dia akan mendapat nikmat kubur. Di saat itulah dia akan senang bertemu dengan Allah. Dia akan senang bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan senang bertemu dengan dia, suka bertemu dengan dia. Karena apa mengapa dia ingin bertemu dengan Allah? Karena dia sudah tahu, sudah pasti bahwasanya dia akan mendapat ridho dari Allah, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi orang kafir sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat sudah kasih tahu ya bahwasanya kamu akan mendapatkan azab, akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu dia tidak ingin bertemu dengan Allah, karena dia tahu kalau dia bertemu dengan Allah dia akan mendapat murka dari Allah. Ini yang disebut Rasulullah SAW, faman kariha liqa Allah, barang siapa yang tak suka dengan bertemu dengan Allah, kariha liqa'ahu, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika itu sudah mulailah ya azab demi azab akan dia rasakan, dan itu merupakan muqaddimah ya, muqaddimah. Begitu dia mendapatkan berita dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, itu saya sudah dia rasakan sakit. Belum lagi ketika ditarik nyawanya, itu sudah dia rasakan sakit. Belum lagi ketika dia masuk ke kuburan, alam kuburnya akan dia azab.
belum lagi dia akan mendapatkan di azab tersebut di neraka jahanam. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi ini merupakan muqaddimah, merupakan rentetan daripada siksaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua azab dan rentetan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang kafir. Sekali lagi semoga Allah melindungi kita dari semua azab ini. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.